Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Pawon Kusuma Channel. Kali ini saya akan mengajak sahabat Kusuma untuk berwisata menuju Museum MH Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin ya. Ada yang tahu siapakah itu Muhammad Husni Tamrin? Coba komen ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nah, di depan saya ini ada patung Muhammad Husni Tamrin, lahir pada tahun 1894 dan meninggal pada 1941. Nah, jadi gini teman-teman, pada dasarnya Museum Gedung MH Tamrin merupakan sebuah gedung yang dibangun sejak abad ke-19. MH Tamrin ini membeli gedung tersebut dari seseorang yang berkebangsaan Belanda, yaitu Meneer de Haas ya. Yang kemudian dihibahkannya untuk kepentingan kaum pergerakan kepada organisasi yang bernama PPPKI atau kepanjangan dari Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kemudian gedung ini diberi nama Gedung Pemufakatan Indonesia. Di museum ini menyimpan berbagai koleksi-koleksi peninggalan dari Muhammad Husni Tamrin ya. Ada sepeda ontelnya, lalu ada belangkon yang berumur udah berpuluh-puluhan tahun ya. Lalu yang sebagai koleksi masterpiece di Museum MH Tamrin ini adalah meja rias dari marmer ya. Ini sepeda ontelnya ya, ini sepeda ontelnya masih terawat dengan baik ya. Terus juga ada kereta jenazah dari Muhammad Husni Tamrin yang dipakai di saat beliau meninggal dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sahabat Kusuma semua ya, biar konten ini semakin berkembang. Koleksi-koleksi di Museum Muhammad Husni Tamrin ya, ada kursi tamu, meja tamu, lemari, dan berbagai foto-foto keluarga, foto-foto perjuangan pemuda ya pada saat itu. Pokoknya ikutin terus perjalanan wisata sejarah saya di Museum Husni Tamrin ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Di sini juga terdapat galeri-galeri foto dan alat-alat musik ya dari peninggalan Muhammad Husni Tamrin ini. Nah, di sebelah kiri ini ada belangkon ya, belangkon yang pernah dipakai beliau untuk rapat-rapat. Nah, ini gaya-gaya Surakarta. Ini adalah belangkon gaya Surakarta yang dimiliki oleh Muhammad Husni Tamrin sebagai koleksi Museum Husni Tamrin yang ada di Jakarta. Nah, di sebelah belangkon ini ada keramik ya, keramik antik. Lalu ada radio. Nah, ini adalah radio ya, radio yang difungsikan sebagai mencari informasi atau kabar dari dalam maupun luar negeri ya, berita-berita dari dalam maupun luar negeri pada waktu itu. Nah, gedung MH Tamrin dulunya merupakan gedung yang mempunyai banyak fungsi ya, terutama untuk pertemuan-pertemuan dari bermacam gerakan perjuangan kemerdekaan. Gedung tersebut pada awalnya adalah kepunyaan keluarga Tamrin yang pada akhirnya diwariskan ke negara pada masa perjuangan kemerdekaan. Tamrin menyediakan gedung tersebut sebagai tempat berkumpulnya rakyat Indonesia dari berbagai golongan dan kelompok politik untuk menyatakan tekad untuk kemerdekaan. Kini gedungnya ini berada di Jalan Kenari 2 nomor 15 Jakarta. Dan Museum MH Tamrin ini berada di dalam, masuk ke dalam ya, nggak seperti museum-museum yang lain langsung di dalam jalan, di pinggir jalan utama gitu ya. Kalau ini agak masuk ke dalam seperti itu ya sahabat Kusuma semuanya.
Ayo rame-rame berkunjung ke Museum MH Tamrin ya. Pokoknya bangsa yang besar lah, bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi sebagai generasi muda kita jangan lupa akan sejarah masa perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Husni Tamrin sendiri dilahirkan di Sawah Besar, Betawi ya, 16 Februari 1894. Ia berasal dari keluarga berada, kakeknya warga negara Inggris, pemilik hotel di Bilangan Petojo yang menikah dengan perempuan Betawi, Nur Aini. Tamrin Muhammad Tabri sang ayah pernah menjadi Wedana Batavia pada tahun 1908, jabatan tertinggi nomor 2 yang terbuka bagi warga pribumi setelah bupati. Nah, istrinya Muhammad Husni Tamrin itu bernama Nyonya Otoh Arwati ya. Alat-alat musik juga tersimpan di Museum Muhammad Husni Tamrin ini ya, nggak cuman foto-foto atau furnitur saja yang tersimpan sebagai koleksi Museum MH Tamrin, tapi ada alat-alat musik, ada kereta jenazah, ada diorama ya. Nah, di sini ini ada foto-foto. Nah, ini alat musiknya. Ini ada kayak trompet gitu ya. Ini merupakan peninggalan dari Muhammad Husni Tamrin sebagai koleksi Museum Muhammad Husni Tamrin yang ada di Jakarta. Nah, ini ada juga yang seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Muhammad Husni Tamrin semasa hidupnya selalu berpikir dan bertindak akan nasib rakyatnya. Muhammad Husni Tamrin merupakan orang Betawi ya, yang dapat menembus batas demi memperjuangkan Indonesia merdeka. Dengan menempatkan dirinya di Geminterat atau Dewan Kota Batavia dan Volksraad Dewan Rakyat, Tamrin bekerja sepenuh hati dengan kontribusi tiada henti. Lebih dari itu, sikap kooperatifnya dengan pemerintahan Hindia Belanda, Tamrin tetap berwatak oposisi untuk kedaulatan Indonesia merdeka bersama Bapak Soekarno dan kelompok pergerakan non-kooperatif lainnya. Tamrin menjadi tali penghubung ya, trade union, dan membentuk satu kesatuan, suatu fenomena kesinambungan perjuangan yang telah mengantar rakyat Indonesia yang terjajah menjadi negara merdeka. Bila Bapak Soekarno berpidato tentang hal-hal yang makro seperti falsafah dan ideologi negara, MH Tamrin menukik kepada persoalan mikro seperti kampung yang becek tanpa penerangan dan masalah banjir. Ia memprotes mengapa perumahan elit Menteng diprioritaskan pembangunannya, sedangkan kampung kumuh diabaikan. Ia mempersoalkan harga kedelai, gula, beras, karet, kapuk, kopra, dan semua komoditas yang dihasilkan rakyat. Di dalam sosok Tamrin kita bisa temukan ya banyak pelajaran tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berperilaku. Muhammad Husni Tamrin telah banyak mewariskan ide dan sumbangan real terhadap perkembangan perjuangan dan pembangunan mental rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta. Oke, kita lanjut lagi yuk menyusuri Museum MH Tamrin ini ya. Di sebelah kanan saya ini ada ini ya, tulisan-tulisan sejarah dan foto-foto. Nah, ini Muhammad Husni Tamrin bersama Perhimpunan Kaum Betawi ya, tahun 1925. Perhimpunan Kaum Betawi ya. Jadi Muhammad Husni Tamrin itu merupakan tokoh penting ya di dalam sejarah Indonesia, khususnya di daerah Jakarta atau Betawi atau Batavia pada waktu itu ya. Nah, lalu juga ada peristiwa penggeledahan di rumah MH Tamrin ya, 6 Januari 1941 saat MH Tamrin dalam keadaan sakit. Nah,
Jadi ini adalah peristiwa penggeledahan di rumah Muhammad Husni Tamrin. Sedangkan Muhammad Husni Tamrin sendiri waktu itu dia masih sakit ya, cuman ini dicurigai oleh pihak Belanda bahwa dia mungkin bersekongkol dengan Jepang, padahal tidak ya. Nah, tak selang beberapa hari kemudian setelah penggeledahan ini, Muhammad Husni Tamrin meninggal dunia. Peristiwa itu digambarkan di dalam diorama di Museum MH Tamrin ini. Nah, ini dioramanya ya. Diorama saat penggeledahan di rumah Muhammad Husni Tamrin oleh Belanda. Ada patung Muhammad Husni Tamrin ya, patung Muhammad Husni Tamrin. Nah, ini ada lukisan ya. Lukisan Muhammad Husni Tamrin, lahir 1894 dan meninggal 1941. Ini juga ada lukisan ketika penggeledahan rumah MH Tamrin. Lalu ini depan saya ini itu adalah dipan atau bale untuk menaruh jenazah Bapak MH Tamrin. Nah, ini di sini nih. Dan ini adalah kereta jenazah MH Tamrin. Masih terawat dengan baik. Terbuat dari kayu. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menemani wisata sejarah saya di Museum Muhammad Husni Tamrin di Jakarta ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi wisata sejarah keluarga Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nantikan episode-episode wisata sejarah saya di episode selanjutnya. Terima kasih. See you next time and goodbye.